apakah semua orang harus jadi orang yang berentrepreneur? Tentu tidak, karena balik lagi kan tadi bahwa setiap orang punya kecerdasan masing-masing. Nah, bicara tentang entrepreneur, menurut kita kan belajar teologi ya. Nah, apakah sekarang kan yang jadi permasalahan itu apakah pendeta atau hamba Tuhan boleh berbisnis atau tidak? Nah, itu sebenarnya kalau dari saya itu kita lihat dulu konteksnya. Konteks gereja, tempat kita pelayanan, di kota atau di desa. Kalau di kota, semua hal sudah dicukupi dengan peraturan sinode yang tidak boleh hamba Tuhan harus fokus untuk melayani, ya udah kita lakukan. Kalau kita tidak mau, ya udah, emang jalannya kita harus pindah. Gak bisa kita bisa sih merubah, cuma kan sulit juga gitu. Atau kalian di desa dalam arti kalian benar-benar tidak punya pekerjaan, kita teman-teman fokus melayani dan mungkin jemaatnya juga kekurangan. Nah, kita kan tidak bisa mengandalkan mereka juga karena nggak tahu gereja itu kan sistemnya beda-beda. Kadang perpuluhan untuk hamba Tuhan seberapa itu kan nggak tahu juga. Nah, tapi dalam arti katakanlah kita mengandalkan perpuluhan, ya nggak bisa dong. Misal jemaat kita cuma 3 atau 2, mereka penghasilannya 500.000 per bulan, untuk mencukupi kebutuhannya sudah susah. Kita mau mengharapkan perpuluhan misal 500, kita dapat cuma 50 untuk bulan, apakah bisa? Tidak. Nah, perlu dilihat hal-hal yang seperti itu. Kalaupun kita mau memulai entrepreneur ya, karena kita tidak ada pemasukan, kita hidup di desa, memang kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan itu pasti. Tapi juga kita harus berhikmat. Nah, mungkin Tuhan memberikan berkat kepada kita itu melalui apa yang kita kerjakan. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita juga lihat konteks di mana kita tinggal, di mana kita bisa berentrepreneur. Karena entrepreneur itu kan mulai dari masalah sebenarnya. Mulai dari fenomena yang ada. Misal kayak di Nias itu sebenarnya ya, kalau di Nias itu pohon kelapa itu banyak banget. Saking banyaknya itu, kelapa itu nggak ada harganya gitu. Nah, dari kalian lihat kok banyak kelapa dibuang-buang, nggak ada harganya. Bisa nggak sih dari hal-hal itu kita memulai sesuatu baru supaya kita bisa dapat penghasilan? Nah, kalian kalau tahu bisa ekspor itu yang punya namanya Julio ya. Dia pertama kali ekspor namanya itu briket. Briket itu adalah arang kelapa. Jadi batok kelapa jadikan arang, terus dipres jadi kotak gitu. Briket namanya. Nah, kebetulan di Amerika, di Eropa sana musim dingin, perlu dong yang hangat-hangat, salah satunya briket itu. Indonesia kirim karena kita mempunyai banyak sekali kelapa, punya banyak sekali arang itu, ya udah, dari apa yang sebenarnya kita orang-orang di sekitar itu rasa ini tidak berharga, sebenarnya kalau kita punya jiwa entrepreneur, sesuatu yang tidak berharga kita bisa buat berharga. Gimana caranya? Setauku dulu kemarin tuh briket itu harganya dia satu kontainer itu berapa M gitu. Bayangin kalau kalian beli di sono ya, kelapa itu cuma 1.000-2.000 per kilo atau apa, pokoknya murah banget. Udah kalian kumpulin, kalian punya pabriknya, kalian gimana caranya
berusaha lah ya. Udah kalian kirim cuan gitu kan. Lihat konteks gereja, lihat konteks di mana kita berada, dan juga balik lagi ke niat dan mindset kita. Kalau kita mau niat jadi konteks benar, ya udah kita lakukan. Nah, teman-teman, sebenarnya kita sebagai teolog Kristen ya, suaraku kedengaran nggak? Dengar, Mas. Sebagai teolog sebenarnya kan harus membedakan kan entrepreneur secara umum dan juga entrepreneur dalam arti Kristen gitu. Entrepreneur tentunya kalau secara umum ya berpusat pada diri kita sendiri gitu. Nah, tapi kalau dari saya, aku punya pemahaman bahwa entrepreneur itu ya pusatnya Tuhan gitu. Jadi bukan lagi kita melakukan usaha untuk diri kita, tapi kita melakukan usaha untuk melayani Tuhan gitu. Kita berusaha untuk memuliakan Tuhan gitu. Dari apa yang kita kerjakan untuk memberkati orang gitu. Nah, itu yang penting. Kadang mungkin kadang tergiur karena mungkin bisnis, jadinya pusatnya bukan lagi untuk mengembangkan pelayan. Kan harusnya kan kita sebagai itu ini dalam arti kita sebagai pelaku entrepreneur ya, kita sebagai hamba Tuhan ya, bukan jemaat. Ini kita gitu. Nah, sebenarnya jemaat pun sama harusnya gitu, bahwa sebenarnya berkat itu kan harusnya dari Tuhan ke kita, dan kita juga harusnya dari kita ke sesama kita gitu. Bagaimana kita ke Tuhan juga kan. Kita diajari perpuluhan, kita diajari untuk persembahan ya kan. Itu sih. Jadi harus membedakan sebenarnya entrepreneur Kristen sama entrepreneur secara umum. Mungkin Oke, untuk gini Mas Akel, ini terkait entrepreneur Kristen nih. Ada pertanyaan mungkin dari rekannya Mas Akel ini ya. Apa Mas sih Theo, batasannya apa ya? Bahasa Inggris ini kurang begitu bisa ya. Batasannya do's and do nots melakukan kewirausahaan dalam ruang lingkup pelayanan. Apa batasannya, Kak Akel? Ya kalau dari aku ya batasannya tetap di jalur kita melayani Tuhan gitu. Kalau aku di sini ya jujur aku boleh untuk melakukan pekerjaan, tapi sebatas itu tidak menjauhkan aku itu ke pelayanan gitu. Jadi batasannya itu. Jadi batasannya boleh kita kerja, tapi tetap itu menunjang pelayanan, bukan terlalu menyimpang gitu. Misal nih, aku Gojek, kan? Tiap hari Gojek sampai malam. Tiba-tiba pas Sabtu aku sakit misal, atau Sabtu aku izin dulu masih narik, kan nggak bisa seperti itu. Ya kan harus ada batasannya seperti itu. Nah kebetulan saya freelance-nya trading. Jadi aman. Nah ini lanjut Mas DS, ada pertanyaan lagi Mas DS? Apa Mas? Mas DS ada pertanyaan nggak nih? Satu Mas. Apa? Dari sekelilingnya Mas Akel kan banyak yang berwirausaha, lingkup di mana Mas Akel praktek 6 bulan, bahkan di gereja asalnya itu kan saudara-saudaranya banyak yang berwirausaha. Bagaimana Mas Akel sendiri sebagai teolog muda yang luar biasa mengembangkan entrepreneur, atau malah enggak butuh entrepreneur gitu Mas, atau bagaimana? Gimana? Suaranya putus-putus. Ayo, aku mau tahu.
di sekelilingnya Mas Akil kan banyak ya yang berwirausaha atau entrepreneur. Di Nias atau di keluarga Mas Akil sendiri itu kan banyak. Bagaimana dengan Mas Akil yang sebagai teolog muda, sebagai pelayan Tuhan, sampai sekarang masih melakukan entrepreneur itu atau memotong atau karena di kota atau bagaimana? Atau malah masih melanjutkan dari pengalaman-pengalamannya Mas Akil di praktek atau Kalau gereja? tadi aku udah jelasin bahwa itu kan tergantung konteks kita kan. Nah, kebetulan di tempatku juga kebetulan gembalanya juga wirausaha, majelis-majelis juga wirausaha, dan nah kebetulan saya itu nggak menyimpang karena di sini pendeta-pendetanya benar-benar melayani. Nah, kenapa aku menyimpang? Karena aku selalu ingat gini, kunci yang selalu aku ingat begini. Aku pernah lihat jemaat itu cuma orang yang jualan gitu. Nah, masalahnya penghasilan ibu warteg ini lebih sedikit dari apa yang aku terima gitu, udah nggak? Nah, logikanya gampang. Dia yang memberi, kok dia yang lebih susah daripada aku. Makanya aku pikir bahwa oke, aku jadi hamba Tuhan, tapi aku harus juga bisa memberkati orang. Nah, itu yang diajari omku sama aku gitu. Dulu aku kuliah di STT Abdiel dibayari penuh. Sampai kalau kalian bingung nanti semester gimana, aku santai karena tepat waktu tuh. Bukan semua, masih cerita. Nah, dari situ setelah aku lulus, omku bilang, kalau kamu nggak usah balikin semua yang sudah diberikan untuk sekolah kamu di sana. Nggak usah kamu balikin lagi, nggak perlu. Tapi yang perlu diingat bahwa suatu saat kalau kamu punya uang, kamu harus juga bisa melakukan apa yang kita lakukan kepada kamu. Ya, aku harus bisa menyekolahkan orang juga. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Entrepreneur dalam gereja harus terpisah atau di dalam lembaga? Sebenarnya kalau aku lihat ya, sebenarnya harus terpisah. Terpisah dalam arti ada lembaga atau yayasan. Nah, di gerejaku juga ada yayasannya gitu. Yayasan apa ya namanya? Aku lupa. Nah, tapi ada yayasan di mana dia tuh kayak mengelola uang-uang untuk misi, untuk usaha-usaha. Kemarin juga kan berapa bulan yang lalu, setahun yang lalu, bukan buat 6 bulan yang lalu, kalian tahu nggak? Aku juga kerja di Pos Indonesia. Kalau kalian lihat story-storyku beberapa pasti tahu. Jadi itu Pos itu dan juga Pos. Jadi Pos sama Pos ya. Jadi aku mengelola kos sama kos. Nah, pos dan kos ini adalah salah satu bentuk entrepreneurnya gereja untuk mengembangkan uang yang ada di gereja untuk memberkati tentunya kan. Tapi mengapa harus terpisah, Mas Akil? Mengapa harus terpisah? Bukankah misi itu juga terkait dengan gereja? Nah, kalau dari aku, karena akan fokusnya itu yang penting. Kalau gereja, ya sebenarnya bukan terpisah dalam arti benar-benar terpisah. Dalam arti itu ada orang-orang terkhusus yang dipilih oleh gereja untuk melakukan hal itu gitu. Tangkap nggak? Mungkin di gereja-gereja yang lain ini itu ada bidang misi seperti itu. Tapi mungkin alangkah lebih baik juga punya yayasan sendiri karena itu benar-benar independen, benar-benar legalitasnya jelas dan juga kadang ada hal-hal yang kadang tercampur oleh gereja dan juga misi. Aku lihatnya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya itu emang dipisah supaya fokusnya jelas, supaya
setiap apa yang jadi keputusan sama ini kan juga tidak berpengaruh juga kan, nggak boleh lah gereja juga kayak memberi masukan. Ini kan juga perlu yang namanya misi ini jalan. Ya, mungkin untuk pertanyaan terakhir seperti ini mungkin Mas Akil. Seperti tema kita, teolog entrepreneur apakah bisa? Kira-kira menurut Mas Akil gimana? Apakah bisa? Semua bisa, asalkan yang penting bisa atau enggak itu menurutku bukan sesuatu yang menjadi poinnya. Karena bisa dan tidak pun itu tergantung konteks kan, kita udah bicara panjang lebar kan. Tapi yang jelas kalau dari aku tuh selalu melihat kalau ke 3 ayat 23 bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Selebihnya luar biasa pakai ayat Alkitab ini luar biasa ini. Ini sebuah dasar yang sangat Kristen sekali. Mantap. Karena Karena terima kasih Mas Akil, ini banyak cerita tentang entrepreneur karena waktu kita sudah hampir 1 jam, biasanya terpotong. akan wah sebenarnya harus lebih panjang sih. Oke. Sorry ya kalau ada banyak hal yang tidak bisa aku jawab, mungkin kurang memuaskan seperti itu. Thank you juga buat waktu dan kesempatannya. Semoga kita terus berkembang sama-sama. Justru kami yang sangat berterima kasih Mas Akil, karena Mas Akil sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan pelayanan, sudah berbagi, men-sharingkan pengalamannya terkait dengan entrepreneurship. Dan terima kasih juga kepada Mas Theo Yuspilus yang setia dari awal sampai akhir, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, sangat memperlengkapi dalam cerita ini. Dika, masih ada waktu. Salah satu mentorku. Oh, mentornya. Mas Dika, masih 4 menit. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Kak Akel yang sudah bercerita terkait entrepreneur, dan juga terima kasih untuk viewers kita di Instagram maupun YouTube kita di Depa Official. Terima kasih untuk supportnya, untuk waktunya yang telah menonton kita dalam bercerita. Biarlah kiranya cerita-cerita kita ini bisa menjadi bekal kita di tahun macan ini ya Mas Akel ya. Ya, oke, selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya di program kita Depa Punya Cerita. Jangan lupa pantau terus channel kami dan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Tekan. Dika. Oke, terima kasih Mas Akil dan teman-teman. Oke, selamat malam Mas Akel, selamat malam semuanya. Terima kasih.